Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kita ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita setelah kita mati semalaman, dan hanya kepada Allah tempat kita kembali. Jamaah rahimakumullah, kita menyadari akan diri kita manusia ini, maka tentu hendak tidak putus-putus beristighfar dari manusia si bilang jelon tegawe kesalahan. Setiap hari tanpa terus ada saja kesalahan, baik secara sadar maupun tidak sadar. Yang baik kita dalam keadaan menyadari ataupun dalam keadaan lupa, bahwa kadang-kadang kesalahan itu dikerjakan tanpa kita menyadari kadang-kadang. Maka perlu banyak kita beristighfar. Yang pertama, setiap selesai sholat beristighfar 100 kali. 100 kali itu sangat sedikit itu. Dan teman tahu terima endik istighfar di sisi Allah. Nah, yang kuat-kuatlah beristighfar. Tidak hanya sekali, 2 kali, 3 kali. Dan istighfar itu hanya di mulut, ya, tetapi harus dalam aten beristighfar. Aten perlu beristighfar, didorong, dikuatkan, diingatkan oleh lisan kita atau bibir kita. Nah, ya, jadi mengingatkan, mendorong. Lamun dek tersebut si bibir itu kan kadang ingin aten tenen dek engat. Dia terperengat isi bibir itu. Apa dia terperengat? Ya merantani. Baca istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Lamun musik barang nyanyi kan, hello. Ini nyanyi barang ya hello ini natin. Ya. Berarti apa si unin temuni ini berarti ialah dalam arti itu. Ia terperengat, teringatkan hati kita ini. Karena penting, perlu jalani pengabdian untuk disida Allah itu adalah aten, ya. Aten tene karena ia menghadap kepada Allah, ruh kita, nyawa kita, hati kita. Aten tene ya arah ruh, ya arah nyawa. Apa sih unin angan-angan aten tene? Itulah ialah bertanggung jawab wajib disida Allah Subhanahu wa taala. Lamun beweh tene lemak jan tersolan, ya. Jana tertutup. Dek taumuni al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Nah, ini wa tukallimuna aydihim. Sak ngeraos lama iman. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Nah, saya ajari saksi lah maknanya. Bima kanu yaksibun. Apa sih wah gawe lek bangun dunia sini. Segala perbuatan, segala usaha, segala pegawai di dunia sini saya ajari berbicara besok itu adalah tangan kita, sementara mulut kita afwahim, ya. Wah, jadi mulut kita ini akan membisu, akan diam, dan tahu ngerawas di hari di mana nanti di hari pertanggungjawaban. Al yauma nakhtimu ala afwahihim. Jadi dalam surah Yasin itu disebutkan bahwa jari muni lama wa tukallimuna aydihim, yaitu tangan kita ini.
ya saya ngeraos, ya lalu disaksikan ya oleh kaki kita. Oh tetu ini naik lemak, dia bersaksi lemak naik tadi. Oh tetu iman naik jadi penyampaian, dia bertanggung jawab. Ya. Waktu syai apa? Waktu kallimuna aidihim wa tashhadu arjuluhum. Jadi kakimu akan menjadi saksi bima kanu yaksibun. Maka kita masih berada di dalam kehidupan dunia, perlulah kita banyak beristighfar, mohon ampun. Apa siatain dengan ampun? Tentu nyawa seni, nyawa ruh, karena ruh inilah nanti yang akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi aten wah tergores, mungkin pernah berangan-angan, ya angan nano, ya pernah tidak menjalankan perintah Allah, pernah meragukan akan kekuasaan Allah, atetnya wahna ingkar ojok perintah-perintah Allah. Inilah yang kita harus bacakan istighfar, ya kan. Kadang atetnya namanya muqallibal qulub, ya jadi atetnya berbolak-balik, seberak-berak berubah bareh wah ruang mantap angan teh, ternyata datang bareh arak dengan goda, arak dengan rayu, arak dengan hasut, arak dengan bente suara-suara si macam berubah angan teh, berubah kemele teh. Jelap lalu siaran atetnya berubah, baru wah mantap idap tuh, wah dek narak perubahan wah, ya, tetu wah pul, ya dalam pikiran dalam atet jak memutuskan jak tegawe ini baru datang dengan dek cocok dia, dek tetu dia, dek kena dia, macam mau ditegur dia, ya. Terayu, oh coba ini. Nah, berubah. Itulah atet. Atet jelap lalu berubah. Muqallibal qulub. Makanya Bapak Maulana Syekh arah istilah ilmu alif terbiat si Bapak Maulana Syekh lah. Ada si kuat pendirian, ada si teguh tegak mar alif. Alif berdirilah alif. Nah, apa itu alif? Dalam kalimat Allah itu alif, ada alif yang berdiri tegak, itulah Allah. Terbit ilmu Allah, atau disebut dengan ilmu alif, ilmu tegak, ilmu teguh pendirian. Itu yang pernah dulu diijazahkan oleh Almarhum Bapak Moses. Langsung beliau diijazahkan ilmu alif. Yang lamun tuah berpendapat atau berprinsip teguh pendirian berubah apabila nuah aran kena unin teparan. Nah tentu setelah kita memberikan sebuah keputusan ataupun apa sih unin berkemele, tentu dipertimbangkan secara matang dan mantap melalui istikharah, gitu kan? Melalui musyawarah, gitu kan? Nah, kalau sudah kita beristikharah, kalau kita sudah bermusyawarah, maka diambillah keputusan yang terbaik. Nah, wah mantap tidak ada keraguan, maka kita jalankan. Jangan sampai barang malik berubah. Nah, baru ini kemudian nani malik lain nunin, duit mana unin nani lain. Nah, itu namanya labil. Labil, gelap terkesok, gelap terhempas. Nah, begitu ada badai datang menghempas iman kita, maka itu namanya
tidak punya pendirian. Nah, ndek nara dasar. Makanya di dalam kita hidup ini punya pondasi yang kuat, dasar yang kuat, ya. Kita harus punya prinsip yang kuat dalam hidup itu. Kita harus punya cita-cita yang kuat dalam kehidupan kita. Nah, lamun telah kuat pendirian, kuat prinsip kita, pondasinya kuat, dasarnya kuat, maka apapun unin dengan dia tak tergoyah-goyah, ya. Apapun tak terhasut, berembe pun entah terpengaruhi, berembe pun tak terayu tergoda, ndek terjalap para percaya, ndek terjelap sadu, tidak mudah percaya. Tatkala ada orang yang memberikan pendapat-pendapat yang tidak jelas, misalnya, wah jelas sudah kita punya program khusus, misalnya dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita, kita punya tujuan, kita punya prinsip, kita punya cita-cita, lalu kita jalankan prinsip itu, cita-cita itu, tujuan itu dengan penuh keyakinan, maka tidak terbaik jelap lalu tergoda malik. Nah, itu dalam hidup keluarga kadang-kadang si ini menggoda atau mengganggu kehidupan dalam berkeluarga. Kadang-kadang ini tersaling adu domba. Nah, kata lagu Roma, adu domba, adu domba. Adu domba napatin pelagak bembek. Kan domba tim bembek. Nah, manusia kadang-kadang ini sering adu domba, ya. Kira saling pelagak, saling pelagak. Barehna pelagak si suara, ne melagak si suara, ne bareng ne angkat bercerita, ne angkat bercerita. Nah, jadi kalau kita tidak menyadari diri kita diadu domba, maka kita sejari hancur, ya. Sementara dengan sing ngadu jadi kakak kederet, ya. Wah, senang lalu boya dengan melagu. Nah, kadang-kadang dalam rumah tangga pun, ya, antara istri suami ini gontok-gontokan, senina semama bareng, ya, melagu karena ada pihak ketiga yang mengadu domba. Ada pihak-pihak sih ndek bertanggung jawab bareh jadi tukang adu. Oh, sama menggirang meni, bareh semaman menok senina menggirang meni. Nah, jadi mulai sudah bentrok. Kena lamun tah melaga tetap, ya, mara ibarat sendok kancak kemek, ya. Lamun kerang lalu terrempok je belah nah lagu lamun sekali dua jangan kembe biasa lah. Biasa yaran dengan dasarnya kuat. Nah, itu kalau sudah dasarnya kuat, berembe badai ya dihadapi dengan bersama-sama, ya dihadapi bersama-sama, maka kuat, ya, tidak mudah pecah. Lagu lamun labil, lembek, ndek narak dasar, maka terempok, rempok, pecah jadinya. Nah, itulah perlunya kita punya pondasi, dasar. Itulah kehidupan kita juga di dalam beragama. Ya, harus punya dasar yang kuat dalam beragama, dalam memiliki iman, takwa kita ini harus kuat. Kekuatannya adalah pada keimanan kita. Keimanan kita kuat apabila kita punya dasar ilmu. Mundek nara ilmu, tentu saja iman tene jelap rapuh. Aparan iman aten marasi baru no. Aten. Karena aten tene labil. Iman tenu labil. Jelap terjual si Indomie, terbayar si Indomie iman. Mah ne kebe Indomie sedes. Telai teh toret ke. Melen. Nah, itulah namanya iman. Tapi kalau kita punya sudah dasarnya kuat, apa itu dasar? Ilmu. Nah, ilmu yaitu ada dalam pikiran. Pikiran, kalau sudah pikiran kita jernih, bersih, ya, pikiran kita kuat, pikiran kita cerdas, pikiran kita cemerlang, ya, bisa kita melihat, mengetahui
mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, kalau kita sudah punya ilmu, sulit orang akan menggoda kita, sulit orang akan memprovokasi kita. Makanya ilmu si perlu. Lamun dek nara ilmu, tentu apa doang nggak tegawe dek nara kena lama kebul, tidak diterima oleh Allah. Salat dek nara ilmu, ya dan ini edah terterima dan tak lampak sembahyang. Makanya perlu ilmu. Nah, itulah sebabnya kita disuruh belajar. Ya, tidak suruh sembahyang. Apa itu suruh pertama? Belajar. Iqra, marik Allah dalam Al-Quran. Ayat si pertama turun tidak mengatakan aqimus shalah, dirikan salat, ndek. Ya. Gawe sembahyang, ndek. Ndek tersuruh sembahyang pertama lah. Apa tersuruh tuh? Belajar. Nah, nuntut ilmu dulu. Makanya di dalam Al-Quran surat Al-Alaq disebutkan Iqra, baca. Belajar. Nemilin langsung ya ojo puncak lagu dasar teman. Ya, mbak tak tahu kletek itu duit, tahu kesur langsung ojo kotor. Ya, jadi perlu belajar. Darak kena sembahyang jemaah, dan darak kena terzikir, mun tendek man tahu ilmu, perlu tahu ilmu dulu apa sih teengat eno, apa sih gawe eno, harus tahu ilmu. Dari tahu belajar boyak guru pas alu ahla zikri in kuntum la ta'lamu. Ya tersuruh lalu berguru, tersuruh lalu belajar. Ada tahu cara entang beribadah. Mau tahu bagaimana Allah, tahu Allah. Apa sih tersembah, saya sih tersembah. Tahu apabila telah belajar. Nah ini jangan sembahyang, ruku, sujud, lagu nentak lampak sembahyang. Ya, dan ada kena jam lelah doan untuk nongke. Ya, jam lelah orang untuk nongke, mau sujud sampai berjam-jam sujud. Lagu apa sih sembah sujud itu? Dan sembah tembok. Ya, dan sembah kayu. Dan sembah binatang, bembek, sampi. Ya, dan sembah bangkat. Jangan dalam sujud itu bangkat sit pikiran, berarti bangkat di situ sembah. Ya, sujud bembek di teman impan, bembek sit sembah. Dan sujud traktor. Ya, lalu ngeplet ini di teman siap pun waktu sujud, berarti sit sembah. Ya, jadi apa sih dalam arti itu sit sembah. Makanya menyembah itu ya yang kita sembah itu Allah. Nah, perlu terpelajar mendalam. Tidak masuk dalam kekufuran, ya, kemusyrikan. Kalau kita mengingat sesuatu selain Allah dalam sholat kita, maka sudah termasuk musyrik. Nah, syirik adalah dosa yang paling besar, dosa yang paling pelik. Nah, makanya tidak terbaik jak sembahyang pikiran tenu lain-lain, hati tenu lain-lain. Sehingga nyingkat sembahyang Noah menyelam kita tenggelam dalam lautan Allah. Ya, dalam lautan Allah. Begitu kita mengatakan Allahu Akbar, sudah tidak ada yang kita pikirkan selain Allah. Nah, hanya Allah harus pikiran. Dia pikiran meong jakakan 4 peje, 4 manuk lait pawon, ya. Dia pikiran nasi apakah yang gesang agak berubah. Karena yang kita pikirkan hanya Allah. Tenggelam dalam lautan Allah, dalam la ilaha illallah. Oleh sebab itulah maka perlu terdiri dasar. Perlulah kita punya ilmu. Lamun teman arah ilmu tentu ndek teman sempurna ataupun kadang-kadang ndekna terterima segala amal ibadah, ya, segala amal jariah. Ya, temanikan sida-sida Allah di dalam Al-Quran, yaitu la tubtilu shadaqatikum bal bil manni wal adha. Dende saya pahala ibadah, dende saya pahala sedekah, dende saya pahala
amal jariah, segala pun itu, ya apapun pegawaian, ya dari segi hati, dari segi perasaan, dari segi kita menyinggung, menyebut dan lain sebagainya, itu kan perbuatan hati, ya perbuatan hati. Jadi pegawaian isi bilang gelo, nunduk nungkir ataupun jak lampak lalu ibadah, lampak lalu bersedekah, lalu berusaha, semua ini adalah perbuatan jasmani kita, perbuatan syariat kita. Ya, syariat ini tatkala kita sudah salah cara, salah entah tentu diterima syariat. Ya, batal sembahyang ini, ya dia wudu ataupun arak najis di pakaian, najis di awak, dia sah. Nah, secara syar'iyah, nah dia sah, batal sembahyang, ngentut batal sembahyang, ya lalu ulang wudu. Nah, itu secara syariat, secara syar'iyah. Nah, begitu juga secara tarekatnya, ya secara tarekat kalian atau sembahyang, ya berbentang tentu dalam tarekat itu mengingat Allah. Nah, ini lain sih ingat batal sembahyang secara tarekat, berarti dia tidak kena. Berembel baru si nunduk nungkir ya secara syariat ya sah. Lagu dia baru berkadu menghadap Allah, awak tene jangan sampai kubur tanah orang kah, ya lagu saya menghadap Allah lemanu adalah nyawa, ruh, aten. Jadi apa sebenarnya aten itu? Nah, iyalah bertanggung jawab lemak di hadapan Allah. Jadi begitu kita sholat, lamun lain angan, lain sepikir, ndet angat Allahnya, ndet nesah, ya ndet nesah sholat kita secara tarekat, ya batal. Ya begitu hati kita mengatakan sesuatu yang selain Allah, maka batallah sholat kita secara tarekat, berarti sia-sia. Nah, yang perlu dengan sembahyang mau neraka wael, ya neraka wael, padahal sembahyang rajin, ya rajin ibadah, lalu ternyata tuh di dalam neraka tergompal, ya tak ngono. Sebab apa? Dan perhatian ibadah, dan perhatian cara tentang sesungguhnya berbeda dengan sembahyang. Nah, yang perlu berjamaah. Nah, betul berjamaah, perlu berjamaah. Ya Rasulullah ingatkan kita bahwa lamun berjamaah ada nak pelih, ada nak salah, ada nak keliru cara tentang bareh bau terangkum isi jamaah atau si imam. Ya bau sah sembahyang tanda kerja keliru sekali. Namun tidak ngerti karena sudah masuk dalam jamaah. Nah, ya perlu antaran berjamaah. Kelebihan berjamaah juga di samping bersilaturahim. Nah, bersilaturahim itu sudah kita menyatu, menyambung atil sama atil. Atil penuh bersupuk kaca atil. Si lain hati ini adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka hati kita ini akan menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Jadi perlulah kita banyak belajar dan terus belajar. Makanya tiap pagi kita ingatkan ojek jamaah ada tak sia-sia pegawai di dunia, ya ndak bisi lemak tu kebelar oleh dalam api neraka. Barang-barang raih cari tuntut siaran keridhaan Allah. Nah, enggak bisa beda martabatillah. Ya, kita cari keridhaan Allah. Apapun pegawaian tenil namun Allah dari dia harap kenal. Ya, barang-barang berusaha mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Si penting adalah mari kita beristighfar banyak-banyak, bertaubat, ya. Pikirannya lamun salah daun itu mikir bareng arak tak merik-merik misal ndek tuah sampean, ndek tuah ucapan. Lalu arak tersentuh dalam hati, tersentuh dalam pikiran, maka itu sudah dosa yang sangat besar.
dosa belik, ya, maka itulah yang harus kita beristighfar. Baik tak beristighfar, mohon ampun ya Allah, karena itu langsung menyatu nyambung ojek kepada Allah Subhanahu wa taala. Nampun denara antara ya, nani berangan, nani tek langsung tercatat si Allah langsung. Nah, begitu kita punya pikiran langsung truk, lengket langsung kepada Allah itu. Catatannya Allah tidak pernah bisa dihapus. Itu bahayanya. Maka tidak terbaik aja berdua angan selengi, tidak baik berdua pikiran selengi. Mari kita selalu husnuzon, berprasangka baik terhadap siapapun, karena selalu itu adalah atas dasar kehendak Allah, ciptaan Allah, kekuasaan Allah, pengaturan Allah. Allah doang bikin segala macamnya. Ya, manusia Allah ciptaan, hati manusia Allah ia ciptaan, pikiran manusia Allah yang dah ia epir. Makanya kita harus husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala ciptaannya. Mudah-mudahan pemahaman tersebut mudah-mudahan terjadi dengan isi betul-betul kembali ayat Allah, mudah-mudahan terjadi dengan isi mau keridhaan Allah, sehingga kelak kita bisa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senyum hati, senyum jiwa, pikiran senyum. Itulah yang perlu kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, Allahul muwaffiqul hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.